Sangat berani. Mantan pelatih Malaysia puji timnas Indonesia begini usai resmi perdana latih klub Indonesia. Begini penjelasannya. Mental hancur lebur. Manajer timnas Arab Saudi langsung lakukan hal mengejutkan ini usai kalah dari timnas Indonesia. Pengakuan mengejutkan anak didik Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia tampil di ASEAN Cup 2024 minggu depan. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Permalukan Malaysia di muka umum. Mantan pelatih Malaysia puji timnas Indonesia begini soal kualitas supporter di sepak bola. Pelatih baru Persis Solo, Ong Kim Sui, menilai supporter Indonesia lebih fanatik dari Malaysia. Ong Kim Sui diumumkan sebagai pelatih baru Persis pada Senin, 25 November 2024. Ia sebelumnya melatih klub Malaysia Super League, Sabah FC. Selain itu, Ong Kim Sui juga sempat melatih timnas U33 Malaysia. Ong Kim Sui juga pernah menjadi caretaker timnas senior Malaysia. Melansir dari Transfermarkt, saat menangani timnas senior Malaysia, Ong Kim Sui sempat bersua timnas Indonesia pada 2016 di laga persahabatan. Kala itu timnas Indonesia dilatih oleh Alfred Riedl. Garuda menang 3-0 atas Malaysia di Stadion Manahan. Ong Kim Sui menilai kefanatikan supporter akan menjadi satu kekuatan bagi Persis Solo. Pengalaman saya di Indonesia atau di Malaysia ataupun timnas bermain, pendukung Indonesia ini lebih fanatik, dan bagi saya ini suatu kelebihan untuk setiap tim. Ini pasti akan membantu Persis jika semua supporter bersatu dan memberikan motivasi. Saya percaya dalam sepak bola, bukan hanya ada 11 pemain yang menentukan kejayaan, tapi para pendukung juga memainkan peranan yang amat penting, katanya. Lebih lanjut, ia memberikan respons terkait cara menghadapi tekanan supporter yang menginginkan 3 poin dalam setiap laga. Dalam sepak bola senantiasa ada tekanan, baik ketika menang atau kalah. Jadi yang penting adalah saya mengerti para pendukung yang menginginkan kejayaan, kata Ong Kim Sui. Itu tentu merupakan prioritas kita. Saya harus menerima tekanan di mana dalam sepak bola ada hasil yang mengecewakan. Tetapi bukan artinya kita tidak akan terus kecewa. Terutama kita harus bangkit apabila kita menerima hasil tidak baik, ujarnya. Ong Kim Sui bergabung saat Persis Solo dalam posisi tak baik. Persis berada di peringkat 16 klasemen dengan 7 poin dari 11 laga. Tim berjulukan Laskar Sambernyawa itu baru 2 kali menang, 1 kali seri, dan kalah dalam 8 laga. Tak kuat dibanjiri kritikan. Manajer timnas Arab Saudi tiba-tiba mengundurkan diri usai kalah dari Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan Arab Saudi dari timnas Indonesia membuat sosok penting di skuad The Green Falcons mengundurkan diri. Sebelumnya, timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Malam WIB kekalahan tersebut jadi yang kedua bagi Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat kans Arab Saudi untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 makin terancam. Kekalahan lawan timnas Indonesia membuat Federasi Sepak Bola Arab Saudi banjir kritikan. Pasalnya, ini jadi kekalahan perdana Arab Saudi dari timnas Indonesia sepanjang sejarah. Selain itu, skuad Arab Saudi punya peringkat jauh di atas timnas Indonesia. Kini ada sosok penting di skuad Arab Saudi yang baru saja mengundurkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Hussein Al-Sadiq. Hussein Al-Sadiq sebelumnya menjabat sebagai manajer tim nasional Arab Saudi. Pengumuman tersebut disampaikan di akun Twitter resmi milik Arab Saudi. Manajer tim nasional Hussein Al-Sadiq meminta maaf kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi karena tidak melanjutkan posisinya di tim nasional selama periode mendatang. Tulis akun resmi tim nasional Arab Saudi di Twitter, menyampaikan terima kasih kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi untuk periode yang lalu di mana dia bekerja. Dewan mengucapkan terima kasih kepada Al-Sadiq.
mengapresiasi karyanya selama ini, dan mendoakan kesuksesan dalam karirnya. Lanjutnya, Hussein Al-Sadiq sudah menjabat pos manajer tim nasional Arab Saudi sejak era Roberto Mancini. Meski Roberto Mancini terdepak, posisi Al-Sadiq masih aman. Meski begitu, Al-Sadiq benar-benar mengundurkan diri usai kekalahan dari timnas Indonesia. Arab Saudi masih memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 secara langsung. Pasalnya, tim berjuluk The Green Falcons tersebut masih memiliki 4 laga. Arab Saudi kini duduk di posisi keempat. Tim asuhan Hervé Renard tersebut mengantongi 6 poin dari 6 laga. Salem Al-Dawsari masih terpisah 1 poin dari Australia di posisi kedua. Karena itu, kesempatan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar bagi semua tim di grup C. Tahu bakal disiksa. Pemain Arema FC langsung terang-terangan begini soal Shin Tae-yong jelang gabung timnas Indonesia di Piala AFF. Shin Tae-yong sudah merilis 33 nama yang masuk dalam skuad sementara timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Salah satu yang masuk dalam daftar adalah pemain Arema FC Achmad Maulana Syarif. Masih berusia muda, Maulana sukses merebut posisi reguler bek kanan Singoedan pada Liga 1 musim ini. Bahkan, dia sudah menciptakan 1 gol yang terjadi pekan lalu saat mereka bertanding melawan Madura United. Tentunya, untuk masuk dalam skuad final timnas Indonesia tidak akan mudah. Di posisi bek kanan ada Asnawi Mangkualam dan Alvan Suaib yang siap bersaing mendapatkan posisi tersebut. Alvan juga merupakan salah satu pemain muda yang mendapatkan sorotan positif di Persebaya musim ini. Achmad Maulana menjelaskan, pemanggilan timnas Indonesia adalah sebuah kebanggaan. Tentunya, dia harus bersaing agar bisa masuk dalam skuad final yang akan bertarung di ASEAN Cup mendatang. Kesempatan ini akan dimaksimalkan dengan baik dan membuka kans lolos ke timnas senior. Dipanggil lagi adalah motivasi bahwa kita masih bisa lebih, kata Achmad Maulana dilansir bolasportan.com dari kanal YouTube Transfermarkt Indonesia. Pemain berusia 21 tahun ini sebenarnya sosok yang cukup akrab dengan program Shin Tae-yong. Pasalnya, dia masuk dalam skuad timnas U20 Indonesia yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 2023. Garuda Nusantara menjalani pemusatan latihan panjang dan beberapa kali menggelar laga uji coba internasional. Dia juga sering berkomunikasi dengan Arkan Fikri yang sama-sama mendapatkan panggilan timnas. Kalau harus bagaimana sih tidak ada. Karena saya pribadi juga cukup lama dengan Shin Tae-yong saat timnas U20 Indonesia kemarin komunikasi dengan Arkan Fikri. Lanjutnya, Maulana sudah cukup paham dengan pemain incaran Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Salah satunya adalah aspek fisik yang kuat agar bisa menjalankan instruksi di lapangan dengan baik. Nantinya, pemusatan latihan di Bali diprediksi akan banyak diisi dengan latihan fisik untuk meningkatkan performa pemain. Dia sudah mempersiapkan hal ini dengan memperbanyak sesi latihan di gym agar bisa cepat beradaptasi dengan pemain lain. Lebih banyak di gym karena pengalaman saya gym coach Shin lumayan berat. Jadi mempersiapkan di fisik. Kalau untuk lari untuk fisik secara di lapangan masih percaya diri, tutupnya.